Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mulai ibadah kita pagi hari ini. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang menolong kami di dalam kesusahan dan pergumulan hidup yang kami alami. Bukalah hati kami, agar kami dapat menyaksikan dan mensyukuri kasih setia-Mu dalam hidup kami, baik melalui perkataan maupun perbuatan kami. Teguhkanlah iman kami sampai akhir hidup kami, agar kami turut menjadi ahli waris kehidupan kekal yang Engkau sediakan bagi semua orang percaya kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupi
ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu hari ini, diambil dari Habakuk 2 ayat 1 sampai ayat 5, kita baca secara bergantian. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Orang sombong dan khianat dia yang berlagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, pikul salib ikutlah aku mau
Aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, ku mau ikut walau sukar, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Kuasa, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa menemukan damai sejahtera oleh karena pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon pengampunan dosa kami. Karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu, seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan menghendaki pertobatannya, supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetaplah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu. Sehingga segala perbuatan, kelakuan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang Maha Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Engkau memberkati dengan dosa-Mu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu. Akulah Dia yang menghapus segala pemberontakan-Mu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan, pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita berdoa, kita bernyanyi. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar
bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis di dalam Titus 3 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Marilah kita memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita dengarkan kor dari Kor Gracia. Kita lanjut bernyanyi. Oh.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367. Apakah mencari aku, hatimu rindu padaku, kau raih aku kepadamu, membuat aku milikmu. Diriku sudah kau kasih, kau jualah yang aku namamu Yesus suci agung, ya sumber kasih kurnia, padamu datanglah umatmu mencari hidup yang bakal, yang bertelur, bertanda tangan, berlimpah-limpah kau Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih. Warta jemaat minggu kedua setelah Trinitatis 14 Juni 2026. Yang pertama, jadwal KOR hari Minggu 21 Juni 2026. A. KOR yang mengikuti ibadah bahasa Indonesia sesi kedua jam 9 WIB adalah KOR Inaister. B. KOR yang mengikuti ibadah bahasa daerah sesi 3 jam 10.30 WIB adalah KOR Ebenezer dan KOR Inanomi. Kedua, ibadah kategorial. Ibadah kategorial KOR Inanomi dilaksanakan hari Jumat 19 Juni 2026 masuk pukul 16 WIB. Yang ketiga, kebaktian BKS Perempuan Wilayah 2 Medan Deli Serdang. Kebaktian BKS Perempuan Wilayah 2 diadakan pada hari Selasa
16 Juni 2026 pukul 14 WIB. Tempat GKPI Jemaat Khusus Kos Erna, Jalan Sembada 6 nomor 38 Komplek Kos Erna, Padang Bulan Medan. Gereja kita mengutus Kor Ina Ester untuk mengikutinya. Yang keempat, berita duka cita. Telah meninggal dunia Horas Pelita Tampu Bolon pada hari Selasa 9 Juni 2026, tutup usia 56 tahun, dari Jalan Kenari 11 nomor 349 Runas Mandala, Sektor Joshua, dan telah dikebumikan Jumat 12 Juni 2026. Hari ini Minggu 14 Juni 2026, gereja kita akan memberikan kata penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan setelah selesai ibadah ketiga bahasa daerah. Yang kelima, anak lahir. Pada hari Rabu 6 Juni 2026 telah lahir anak perempuan dari keluarga Dapi Jagoto, Ibu Boru Dumban Gaul, dari Jalan Garuda Ujung nomor 2 Sektor Petrus. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Yang keenam, jadwal ibadah sektor. Hari Rabu 17 Juni 2026 akan dilaksanakan ibadah kebaktian sektor bertempat di rumah anggota jemaat masuk pukul 20 WIB. Alamat dan tempat sudah tertera di berita acara kita. Demikianlah berita jemaat. Shalom. Kita bernyanyi. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Badai dan gelora laut tunduk padanya. Kini juga badai hati ditenangkannya. Ia yang telah bergumul di Getsemani, mendampingi kita dalam saat yang pedih. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Damai sejahtera dari Allah Bapa,
yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, yang ada dalam ruangan gereja, itu juga yang ada di pelataran dan yang ada di GSG. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini dari Galatia pasal 2 ayat 15 sampai 21, kita akan baca secara bergantian. Kita mulai. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Kita baca bersama ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Sampai sedemikian jauh pembacaan. Dibenarkan oleh karena iman, itu yang menjadi tema bagi kita pada minggu hari ini. Dibenarkan oleh karena iman. Bapak Ibu, saudara-saudara, secara khusus ibu-ibu pasti tahu yang namanya cermin. Kenal Ibu ya? Cermin? Ada yang enggak kenal cermin? Nah, ibu-ibu kira-kira dalam satu hari berapa kali lah bercermin? Mana lebih banyak bercermin atau berdoa dalam satu hari? Nah, kenapa kita perlu bercermin? Supaya kita tahu apa yang ada di wajah kita. Kalau misalnya ada jerawat, ada noda, kita tahu. Kalau ada yang kotor juga, misalnya kena gitong-gitong pantat kuali, dari situ kita tahu. Itu salah satu fungsi dari cermin. Tapi kalaupun ada yang kotor di wajah kita ini, mau sampai 100 kali, sampai satu hari satu malam pun kita bercermin, kira-kira hilang nggak kotorannya itu? Bisa hilang? Tidak bisa. Jadi cermin itu hanya memberitahukan kepada kita bahwa ada yang kotor di wajah kita. Kalau yang berjerawat seperti saya, mau berapa bulan pun bercermin terus, jerawatnya itu tidak akan hilang sendiri. Tapi melalui cermin itu saya tahu ada jerawat di wajah saya. Tapi dia tidak bisa menghilangkan kotoran atau jerawat tadi.
Nah, Bapak Ibu, seperti itulah yang dimaksud dengan hukum Taurat. Dalam tradisi orang Yahudi, mulai anak kecil, masa anak-anak, mereka sudah ditanamkan untuk belajar tentang hukum Taurat. Sehingga orang Yahudi itu sulit untuk dipisahkan dari isi hukum Taurat dengan aturan-aturan yang berlaku. Sehingga hidup mereka selalu dilingkupi oleh aturan-aturan. Misalnya mau makan pun aturan agama mengatur harus cuci tangan. Bukan karena masalah higienitas atau kesehatan, tapi aturan keagamaan. Nah, pemahaman yang demikian ini rupanya bukan hanya berlaku bagi orang Yahudi yang taat kepada hukum Taurat atau Judaisme perjanjian lama, tapi juga mempengaruhi orang Yahudi yang sudah menerima Kristus menjadi juru selamatnya atau disebut menjadi orang Kristen. Jadi orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi sulit terpisahkan dari tradisi-tradisi. Itu sebabnya di kalangan mereka ada muncul satu ajaran yang mengatakan kalau mau selamat, terima Kristus dan juga lakukan isi hukum Taurat. Jadi tidak cukup hanya melalui Kristus, tapi juga harus disertai dengan melakukan hukum Taurat. Inilah yang mau dijelaskan oleh Paulus. Bahwa hukum Taurat itu seperti cermin tadi menunjukkan, menyatakan dengan jelas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Misalnya, tita yang ke-9, orang muda kayak mana? Naposo. Apa itu bunyi tita ke-9? Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Jangan mengucapkan saksi dusta. Itu hanya satu. Seandainya tidak ada hukum Taurat, berdusta itu kita tidak tahu. Salah atau tidak. Jadi fungsi hukum Taurat itu untuk memberitahukan, menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Itu satu. Yang kedua, melalui hukum Taurat itu mau menyatakan tentang kekudusan Allah. Sehingga melalui hukum Taurat itu kita diperhadapkan dengan kekudusan Allah dan disadarkan dengan dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kita. Tetapi hukum Taurat itu seperti cermin tadi, tidak bisa menghilangkan kotoran itu. Hukum Taurat tadi tidak bisa menghilangkan dosa. Tidak bisa menyelamatkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Itu sebabnya dikatakan dibenarkan oleh karena iman. Tidak ada seorang pun yang diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi kata dibenarkan itu artinya mau menyatakan seseorang itu dinyatakan benar di hadapan Allah. Meskipun dia sebenarnya tidak benar di hadapan Allah. Dinyatakan benar meskipun tidak benar. Mengapa demikian? Karena tidak ada seorang pun yang sanggup memenuhi seluruh tuntutan kesempurnaan dari hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan tentang kekudusannya.
Tidak ada seorang pun yang sanggup dengan sempurna. Jadi melakukan hukum Taurat tidak boleh separuh-separuh. Bahkan satu saja tinggal itu batal secara keseluruhan. Ibaratnya gara-gara setitik nila, apalagi seekor ikan nila yang makan. Betapa bahayanya. Tapi yang dimaksud perbandingan nila tadi. Batal itu ketaatan kita. Tidak ada seorang pun yang sah. Dan kalau hanya sebatas batal, itu no problem. Tapi persoalannya, yang gagal memenuhinya, upahnya apa? Maut, hukuman. Jadi berhasil sukses sempurna melakukan hukum Taurat, ya boleh selamat. Tapi kalau ada yang tinggal tidak sempurna, hukumannya maut. Dan ternyata tidak ada seorang pun manusia yang sanggup. Oleh karena itu, Ibu Saudara-saudara, mau mengatakan semua orang gagal dalam memenuhi standar kesempurnaan tadi. Karena itu, jika keselamatan itu bergantung kepada usaha manusia memenuhi tuntutan kesempurnaan hukum Taurat tadi, dapat dipastikan tidak ada seorang pun yang selamat. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Dibenarkan mau menyatakan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang tidak benar di hadapan Tuhan, tapi melalui Kristus Yesus kita dinyatakan jadi orang yang benar. Apakah dengan demikian kita perlu berbuat baik? Berbuat baik itu adalah hal yang penting. Tapi bukan untuk mendapatkan keselamatan. Jadi menolong orang, jangan bayangkan supaya dapat keselamatan. Berbuat baiklah, bukan untuk keselamatan. Tetapi berbuat baik karena kita sudah menerima yang baik dari Allah. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Kristuslah yang menjadi dasar pembenaran kita. Bukan perbuatan baik kita. Melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, maka hutang dosa sudah dibayar lunas. Jadi enggak dicicil, enggak dikredit bayarnya itu. Langsung lunas. Melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, murka Allah sudah dipuaskan atau ditimpakan kepada Yesus Kristus. Karena sesungguhnya Allah itu sangat murka kepada orang-orang yang tidak dapat memenuhi hukum Taurat. Selayaknya manusia yang gagal memenuhi hukum Taurat tadi kena murka Allah. Tetapi bersyukurlah, Yesus Kristuslah yang menggantikan posisi kita di kayu salib. Sehingga jalan keselamatan sudah terbuka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, ini mau mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya kita ini dibenarkan bukan karena diri kita orang benar, tetapi kita dibenarkan karena kebenaran Kristus itu
diperhitungkan kepada kita. Kebenaran Kristus itu diperhitungkan kepada kita. Sehingga kita disebut menjadi ciptaan yang baru. Nah, orang yang sudah menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus, maka yang lebih utama dalam kehidupan orang yang benar-benar telah menjadi ciptaan baru adalah kehendak Kristus lebih utama dalam kehidupannya dibandingkan dengan kehidupan pribadinya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih. Jika kita dapat diselamatkan oleh perbuatan kita melalui hukum Taurat tadi, maka dapat dikatakan kematian Kristus itu menjadi sia-sia. Tetapi karena manusia itu, karena kita tidak dapat menyelamatkan diri kita, maka Yesus Kristus itu rela menggantikan kita. Inilah yang dimaksud dengan kasih karunia. Karena itu kasih karunia yang diberikan oleh Allah itu harus senantiasa kita terima disertai dengan rasa ucapan syukur. Sebagai ungkapan rasa syukur itu harus kita perlihatkan melalui pola hidup di dalam ketaatan kepada Dia di setiap perjalanan hidup kita. Anugerah Tuhan berupa keselamatan itu memang diberikan cuma-cuma. Tapi kalaupun disebut diberikan dengan cuma-cuma, bukan berarti keselamatan itu, anugerah itu, hal yang murahan. Bukan. Karena Kristus Yesus membayar keselamatan itu. Membayar keselamatan kita itu dengan darahnya sendiri. Biarlah kita yang hadir saat ini, kita diajak menjalani hidup ini tidak lagi mengandalkan kebenaran diri sendiri, tetapi kita hidup oleh iman dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, semuanya itu mencerminkan kehendak Kristus di dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu, berkati menjadi kuat kuasa yang senantiasa menuntun menyertai kami dalam perjalanan hidup kami. Itu juga kami bersyukur pagi hari ini kami boleh beribadah bersama. Kami bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan. Kami bersyukur untuk sukacita, bersyukur untuk berbagai keberhasilan, kegembiraan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Khusus kami bersama keluarga David Jagoto dengan Ibu Lumbanggaul yang Kau anugerahkan seorang anak perempuan tengah-tengah rumah tangganya. Terima kasih Tuhan, berkati orang tuanya dan juga anak ini. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang akan menerima rapot pada hari-hari mendatang. Apapun hasilnya, biarlah anak-anak kami juga boleh menerimanya dengan hati yang lapang, sesuai dengan apa yang telah mereka perjuangkan. Itu juga kami bersyukur untuk anak-anak kami yang telah menyelesaikan masa ujian dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Engkau juga Tuhan yang menolong mereka, memberkati mereka. Bapa yang baik, kami juga membawakan jemaat-Mu yang saat ini bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Secara khusus untuk Inang Nyonya Siombing, Boru Gulto Mama Angel dari sektor Galatia yang saat ini dalam keadaan opname di rumah sakit. Engkau yang berkuasa Tuhan untuk menjaga, menjamah tubuhnya, memberikan pemulihan. Kuat kuasa-Mu yang kami andalkan. Itu juga Tuhan, kami membawakan keluarga Tampu Bolon yang dalam keadaan berduka, di mana beberapa hari yang lalu seorang
Suami, seorang ayah, seorang anak, Horas pelita Tampu Bolon telah meninggal dunia. Untuk keluarga yang ditinggalkan, istri Nang Boru Nenggolan dan ketiga putrinya, serta ibu yang melahirkannya, Nyonya Tampu Bolon, Boru Matondang. Biarlah dengan kuat kuasa-Mu, Engkau memberikan penghiburan bagi keluarga ini. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Berkat Tuhan mari hitunglah, akan agung oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, karena saya kasih oleh kasih. Kau memandang harta berkat Tuhan mari hitunglah, niscaya oleh mari hitunglah. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita di saat memberikan persembahan, kita mendengar Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Amin, mari kita berikan persembahan kita.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah ku yang kanan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dalam damai dan sukacita Kristus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.